Pemirsa, kasus suap yang menjerat hakim-hakim dalam kasus ekspor CPO mengoyak wajah hukum kita. Mereka yang dipercaya menegakkan hukum justru menjual keputusannya untuk kepentingan korporasi. Kasus penyuapan hakim dalam penanganan perkara bukan pertama kalinya. Mengapa selalu berulang? Kami akan membahasnya bersama Hakim Agung Indonesia periode 2011-2018, Prof. Gayus Lumbun. Selamat sore, Prof. Gayus. Selamat sore, Mas Aditya. Baik, Prof. Gayus, ini kan 4 orang hakim jadi tersangka di Kejaksaan Agung. Bagaimana Prof. Gayus ini melihat kasus ini? Ya, pertama-tama tentu kita harus mengapresiasi bagaimana Kejaksaan Agung ini bisa melakukan kembali salah satu dari kegiatan Kejaksaan Agung terhadap tipikor di peradilan. Kita harus mengakui bersama-sama bahwa peradilan kita saat ini tidak baik-baik saja. Satu sistem yang dibangun dengan baik ternyata ada unsur-unsur atau ada individu-individu yang menyalahgunakan kekuasaan. Bagi saya, ini tentu kita telusuri. Disebutkan ini penyuapan. Ya, penyuapan ini kan terhadap seluruh majelis yang memutus. Di sana ada JPU, ada juga advokatnya, juga ada panitera. Itu kelengkapan dari sebuah proses peradilan memang. Namun bagi saya, hal yang pertama perlu dilakukan, saya tidak terlalu melihat bahwa ini merupakan satu operasi tangkap tangan ya. Operasi tangkap tangan tidak dikenal itu di hukum acara yang ada tangkap tangan. Ini terjadi sudah berapa lama, mungkin sekitar 2 minggu kalau tidak salah mengikuti. Nah, kemudian baru ada proses ini. Apakah ini tangkap tangan seperti ketentuan undang-undang, KUHP dan KUHP atau bukan? Itu yang pertama untuk dijelaskan. Karena apa? Karena kalau ditangani Kejaksaan Agung, maka ada hal-hal yang tidak dimiliki hak-hak para tersangka yang nanti terdakwa untuk bisa mengembalikan hasil kejahatan karena dia sadar sebelum 30 hari. Kalau ini ditangani oleh KPK. Baik, Prof. Gayus. Nah, saya juga memandang. Ya, tadi Anda katakan bahwa sistem peradilan kita ini baik-baik saja, tapi kenapa ada celah oknum aparat penegak hukum kita yang tadi ada satu tim di peradilan ini kok bisa melakukan atau menerima suap ini, Prof? Tadi saya menyebut tidak baik-baik saja atau degradasi terjadi di peradilan dan hukum kita. Ya, baik. Nah, artinya apa? Keadaan peradilan kita memang merosot. Bahkan dapat dikatakan satu keadaan yang sudah tidak bisa dipercaya oleh publik lagi. Tetapi bagi saya keadaan ini tidak boleh diperparah dengan satu kejadian dan ditindak secara yang bukan bidangnya. Saya mengatakan Kejaksaan Agung bukan tidak bidangnya, tetapi akan lebih tepat kalau berkoordinasi dengan KPK, di mana KPK ini lembaga yang memang dikhususkan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap kejahatan korupsi. Yeah. Jadi korupsi itu bidang penindakannya oleh KPK menurut undang-undang. Walaupun Kejaksaan Agung, kepolisian boleh mengawali kalau memang ditemukan bukti awal yang kuat. Baik, apakah ada yang perlu diperbaiki dalam mekanisme pengawasan terhadap hakim-hakim yang bertugas di pengadilan? Saya melihat pengawasan sudah ketinggalan nih. Masalah pengertian pengawasan itu sudah ada internal, ada eksternal, ada masyarakat, ada pers. Tetapi yang terjadi kan berulang-ulang. Nah, saya maksudkan ditindak tegas semua oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Tetapi oleh lembaga yang tepat juga. Bagi saya yang tepat adalah KPK yang diamanahkan undang-undang untuk spesifik menangani korupsi. Baik, jadi isu bahwa vonis itu bisa dibeli itu adalah sesuatu yang saat ini bisa terjadi di Republik ini? Ya, faktanya seperti itu ya. Disebut tadi kan suap. Apakah benar suap atau gratifikasi? Beda. Kalau suap itu memang adanya satu pertemuan kesepakatan. Orang menyebut sebagai meeting of mind, yaitu. Tetapi dalam prosesnya tidak berbeda dengan gratifikasi yang juga menyerahkan uang. Nah, di sini harus diteliti dengan baik karena di peradilan itu lengkap perangkatnya, ada jaksa juga di situ, ada panitera, ada advokat, apa semuanya ini terlibat. Itu juga perlu langkah yang profesional oleh penyidik maupun oleh nantinya JPU secara lengkap ya. Bagi saya akan baik kalau Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan KPK yang ditunjuk oleh undang-undang
secara spesifik menangani masa perbuatan tipikor. Baik, Anda melihat celahnya di mana sehingga proses suap ini bisa terjadi, Prof? Karena ini satu pekerjaan yang tersistem, ya. Peradilan itu tersistem dengan baik sebenarnya kalau tidak dilanggar. Nah, oleh karena sistem ini yang harus diperbaiki, bagi saya diantaranya adalah kalau teori mengenai korupsi itu ada salah satunya by chance, ada kesempatan. Nah, kesempatan inilah yang mungkin lebih awal ditutup. Kalau by need atau greedy itu juga masih merupakan satuan dari perbuatan tipikor, tetapi itu bisa dengan jelas diatasi dengan pengawasan tadi. Tapi kalau celah atau kemungkinan ini kan sulit sekali, manusiawi, diiming-iming uang. Ini tentu manusiawi yang harus diatasi dengan cara-cara yang lebih kuat lagi. Dan lembaganya harus yang tepat, yang bisa menterapi ke perbuatan ini. Jadi kalau secara teoritik, ini kan adanya kejadian, ada perbuatan, ada keadaan. Nah, keadaan ini juga perlu dilakukan terapi apa yang tepat. Tentu saat ini tidak sempat membahas itu, tapi saya hanya masuk kepada penanganan untuk nanti menjadikan satu alat instrumen untuk ke depan dan kepada semua pengadilan. Baik, Mahkamah Agung ini kan juga menyatakan membentuk Satgas khusus yang akan mengawasi kinerja hakim. Apakah hal ini dapat mengantisipasi kasus suap di peradilan ini? Ini satu upaya yang perlu dihormati, tapi saya tidak melihat efektivitasnya. Karena Mahkamah Agung sudah punya dari Dewas, Bawas, itu sudah ada di Mahkamah Agung. Ada pengawasan, apalagi yang perlu bagi saya, bagaimana mengatasi problematik seperti ini, suap atau gratifikasi oleh para hakim dengan putusan yang menyimpang, ini dengan meneliti bagaimana kejadian ini berawal. Kalau bagi saya ini perangkat peradilan, tidak hanya hakim, ada jaksa juga di situ. Nah, ini harus juga ditentukan bagaimana yang menerima ditemukan hakim, indikasinya begitu. Tapi apa melepaskan yang lain belum tentu. Ini harus dilakukan satu proses oleh yang profesional. Kalau lembaganya saya lebih cocok oleh KPK. KPK sudah mempunyai profesionalitas yang tinggi dan dibentuk oleh negara untuk khusus menangani tipikor. Baik, baik. Saat Anda menjabat sebagai hakim hingga menjadi hakim agung, apakah tawaran seperti suap misalnya membeli vonis dalam tanda kutip ini juga pernah Anda alami, Prof? Ya, saya hakim agung yang masuk dalam jenjang hakim di hakim pemula ya. Saya disebut sebagai hakim yang langsung masuk menjadi hakim agung dari syarat-syarat yang ada ya, berpengalaman sekian puluh tahun yang saya penuhi semua. Tentu saya mengalami juga, tetapi kan bagaimana kita bisa untuk menentukan menerima atau menolak ya. DMA juga tidak hanya saya, banyak sekali sampai pensiun ya, saya juga sampai pensiun tidak bermasalah, bahkan saya mendapat award ya. Saya mendapat award ketika saya pensiun sebagai landmark decision. Saya punya di sana 2 landmark decision dan jurisprudence ya. Itu juga masih diberikan oleh MA. Tetapi saya harus mengakui banyak hakim yang masih bagus. Di PN juga masih bagus. Ini kebetulan yang tertangkap ya yang nyatanya seperti ini. Tapi kalau ini dikatakan merata rusaknya hakim, saya kurang setuju. Ini harus dibangun. Lembaga ini bukan ditempurkan, lembaga peradilan dan hakim-hakim ini justru mari kita bangun dengan metode yang apa. Kalau bagi saya kesempatan ditutup harusnya. Baik. Ini satu. Ya, Prof Gayus, jadi apa yang harus dilakukan oleh wakil Tuhan di dunia ini agar tidak bisa dibeli oleh mereka yang berperkara? Ya, saya pikir DPR, saya pernah 2 periode di sana juga, itu mempunyai kewenangan atau punya ide-ide untuk mengatasi sebuah kerusakan di kekuasaan di negara ini, yaitu kekuasaan kehakiman. DPR harus bisa membuat satu planning ya, mungkin menengah atau singkat, segera diatasi seperti ini. Saya pernah mengusulkan agar hakim-hakim di seluruh Indonesia itu dievaluasi, tidak yang 9.000, tidak. Tiap PN itu 2 orang, ketua dan wakil ketua, PT 2 orang, Mahkamah Agung 10 orang, dievaluasi untuk mendapat wajah hakim yang baru, yang jelek diganti, yang baru, yang baik dipertahankan. Itu salah satu metode yang pernah saya tawarkan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini berkembang terus sampai hari ini, karena tidak ada evaluasi, tidak pembersihan di
di zaman Pak Mahfud kita pernah bertemu untuk bahas ini di Mahkamah Agung, di kabinet. Saya pernah untuk menghadap presiden untuk membahas ini. Baik. Ini makin hari itu makin degradasi pendapat saya, merosot. Dan evaluasi konkretnya seperti apa yang Anda maksudkan? Bagaimana? Evaluasi terhadap hakim yang Anda maksudkan itu konkretnya wujudnya seperti apa, Prof? Ya, saya pernah tanya Pak Jokowi dengan metode apa. Saya katakan dievaluasi itu dilihat rekam jejaknya periodik. Ketika tim yang mengevaluasi ini nanti akan menemukan itu bahwa di PN ini sekian yang baik, sekian jelek. Ketuanya apakah pernah melanggar juga? Kalau pernah melanggar, karena ketua dan wakil ketua ini bisa memotivasi anggota, katakan KPN. KPN ini tidak boleh, ini kebetulan ditangkap KPN-nya. Tapi kalau dilanggar oleh hakim, ada Perma nomor 1 tahun 2020, itu berjenjang pengawasannya. Jadi kalau anggotanya kena, ketuanya bertanggung jawab, KPT-nya pun bertanggung jawab, berarti tidak pengawasan yang baik. Itu menurut Perma nomor 1 tahun 2020. Baik. Kalau dicuatkan itu. Artinya evaluasi dan pengawasan berjenjang harus dilakukan untuk mencegah bahwa wakil Tuhan dapat dibeli oleh mereka-mereka yang berperkara. Sekali lagi terima kasih Prof. Gayus telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu.